Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita atas kesehatan dan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapak, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapak, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ajaran sesat, yaitu ajaran mistisisme yang berkembang atau yang beredar pada tahun kira-kira 60 sampai 62 setelah Masehi, dan itu yang mengajarkan bahwa mistisisme ini mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah satu-satunya penghubung antara kita dengan Allah. Bahkan mistisisme mengajarkan bahwa Yesus itu masih di bawah malaikat. Yesus itu masih di bawah malaikat. Dan ada banyak lagi yang di atas oleh Yesus yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Lalu Paulus yang pada saat itu di penjara menuliskan surat ini, surat pastoral ini untuk menguatkan iman para jemaat di Kolose, serta meluruskan bagaimana sebenarnya dan siapa sebenarnya Yesus Kristus yang kita percayai dan yang kita yakini itu. Melalui tulisan ini, melalui nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menerangkan kepada jemaat di Kolose bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Yesus itu adalah satu-satunya penghubung antara manusia dengan Allah. Dan Yesus itu adalah alasan Allah untuk menciptakan dunia ini beserta isinya. Dan bahkan dunia ini diciptakan di dalam Yesus. Sebagai contoh yang paling gampang, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita seringkali mengatakan bahwa di dalam anak itu pasti terlihat gambar orang tuanya. Di dalam mulu di bahasa Batak jujur tadokon masih berdua tua mongmu duku bereko. Manang jujur tadokon suman tu bapakna, sumat tu natorasna. Jujur duta BGH tanaman kosong itu yang menggambarkan bahwa orang tua itu bisa sebiji sama dengan anak, atau bahkan kali mirip dengan anak dari perlakuan, dan bahkan dari segi wajah pun banyak sekali kita lihat bisa anak itu menyerupai wajah orang tuanya. Dan itu kira-kira yang kita lihat dalam nas ini ketika Paulus menerangkan kepada jemaat di Kolose bahwa kerinduan kita atas Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang tidak kelihatan itu, kita bisa melihat di dalam diri Yesus. Karena Yesus itu adalah segambar dan sama dengan Allah.
anaknya yang diberikan untuk menebus kita dari dosa dan kematian. Sehingga tidak ada alasan bagi kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya penghubung kita dengan Allah. Tidak ada alasan bagi kita. Sebab yang sah penghubung antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Dia yang mendamaikan kita, dia yang menjembatani hubungan kita sehingga kita jadi layak di hadapan Allah, itu karena Yesus Kristus. Nah, melalui nas ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diajarkan juga pada orang Kristen pada saat ini barangkali juga bisa dengan ajaran-ajaran sesat bisa menggoyahkan iman kita, seolah-olah menekankan bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya, dia mati di kayu salib. Bahkan kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Bahkan ketika dia Tuhan, kenapa dia bisa sampai tersiksa, dianiaya, dan bahkan dikubur? Ada banyak juga tudingan-tudingan atau ajaran-ajaran yang menyesatkan yang kita dengar. Melalui nats ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu diluruskan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Yesus itu adalah gambaran Allah, dan bahkan semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk dia dan oleh dia, Maka kita harus mengetahui bahwa Yesus yang sudah menjadi pendamai antara kita dengan Allah, karena Yesuslah kita dilayakkan, karena Yesuslah kita diampuni, maka segala permintaan kita, hubungan kita dengan Allah itu diwajibkan melalui Yesus Kristus. Kita seringkali berdoa di dalam Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, itulah doa yang benar. Karena permintaan kita yang kita sampaikan kepada Allah Bapa itu seyogianya melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang meluruskan pemahaman kita pada saat ini, amang inang, bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah gambaran Allah. Yesus itu adalah gambaran Allah. Baik semua ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu berpusat kepada Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan atau untuk ragu atas kekuatan atau kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Kenapa dia mati terbunuh? Karena memang itu menghapus kita dari dosa dan kematian. Itulah menunjukkan bahwa bagaimana dunia ini sangat kejam, bagaimana bahwa dunia ini diam di dalam kejahatan, di dalam kegelapan. Maka karena kehadiran Yesus, maka kita dibawa dari gelap ke terang. Kita dibawa dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Untuk itu jangan pernah ragukan Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara-saudari, karena dialah satu-satunya yang menjembatani kita. Dialah satu-satunya perantara antara kita dengan Allah. Dan dialah anak Allah, dan untuk dialah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Semoga kita dikuatkan, dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, di mana lewat firman-Mu kami memahami bahwa anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus itulah perantara antara kami kepada Allah Bapa. Dan kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bisa mengajari kami bahwa sesungguhnya semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini berpusat kepada Dia dan oleh Dia, sehingga Tuhan Allah yang tidak kelihatan bisa kami lihat di dalam diri Yesus Kristus yang kami percayai. Ya Bapa, berkatilah kami semua orang Kristen yang mengikut Engkau dan yang menyembah Engkau dan yang percaya kepada-Mu. Lindungilah kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu menjaga kami. Terutama mampukan kami untuk melakukan sesuai kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.